kehilangan yang tidak dikerjakan. Tadi melumpuhkan dan menjerat. Kita tentunya semua, saudara ya, nggak mau otak kita rusak dengan chemical. Kita nggak mau banyak minum obat, ataupun kita nggak mau kita rusak otak kita karena kita nggak punya kesadaran, awareness. Kita nggak mau mengerjakan kehilangan yang sebenarnya itu given. Cuma itu tinggal masalah waktu. Bisa sekarang, bisa besok, bisa lusa, bisa usia 91. Kita nggak pernah tahu. Nah, tingkah laku apa yang bisa memberi efek kepada otak kita tadi? Overdosis, kalau saya bilang ya, terhadap mekanisme pertahanan diri. Hidup dengan pikiran angan-angan masa lalu. Dia nggak mau move forward, moving forward. Move on masih belum ya. Moving forward, move on kamu masih terbawa. Tapi moving forward, seperti Rasul Paulus. Aku melupakan apa yang di belakang. Tapi bukan berarti kalau kita teringat, lihat foto orang-orang yang kita kasih masih ada emosi yang bergetar. Masih, saudara. Nggak apa-apa, itu wajar. Saya ingin memberi contoh supaya Anda bisa membandingkannya. Dua tokoh terkenal, saudara, yang satu tidak bisa moving forward, yang satu masih terikat dengan masa lalunya, yang satu dia bisa moving forward. Yaitu yang pertama seorang sastrawan. Saudara kenal kan namanya Khairil Anwar. Seorang yang punya latar belakang kehilangan yang memukul dirinya. Orang tuanya bercerai, kehilangan akan cinta kasih sepasang bapak dan ibu. Dia kehilangan, ibunya harus pindah ke Jakarta. Kalau nggak salah dari Makassar atau Medan, saya lupa. Dia kehilangan teman-teman sekolahnya dan sebagainya. Dan di Jakarta dia kehilangan edukasi, dia tidak menyelesaikan studi hingga selesai. Dan kemudian dia mengalami sakit, penyakit demi sakit penyakit, cukup parah sakitnya, sehingga dia meninggal di usia yang cukup muda, itu saudara usia berapa itu? 27 ya. Bahkan di dalam seorang sastrawan Khairil Anwar ini menulis, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Impossible, saudara. Ini khayalan, ini impian. Sedangkan realita di dalam kitab suci mengatakan masa hidup seseorang itu kalau kuat ya 70 tahun. Ya kalau diberi berkat ya boleh lebih, kita bersyukur. Peserta kita, tante saya yang tercinta, join usia 83 tapi masih seger, dia masih semangat. Dan biasanya orang yang masih terikat masa lalu, egonya itu mengikat pikirannya dan tingkah lakunya. Dia memakai apa, saudara? Tadi tingkah lakunya yaitu reaksi formasi. Pakai defense mekanisme namanya reaksi formasi. Artinya apa? Melawan dengan realitas. Padahal kehilangan itu jelas ada. Nggak bisa dibantah, dia alami kok, dia sakit. Yang saya ingat sakit sifilis ya, hingga dia mati. Nah, ini tokoh yang kedua, saudara. Saudara semua kenal kan dengan Lauren Daigle. Dia adalah seorang yang muda juga. Dia di usia 15 tahun didiagnosa penyakit imun cytomegalovirus. Bahkan dokter pribadinya meminta dia isolasi mandiri seperti kita saat ini ya, selama 2 tahun. Ternyata dia mengalami kehilangan identitas. Di dalam masa-masa kegalauannya, dia tidak quit, saudara. Dia tidak lari, dia tidak punya jiwa yang kabur atau jiwa yang fight. Tetapi dia menjalani kehilangan. Dan di dalam kehilangannya itu, dia seorang artis, tentunya dia butuh self-image.
Jadi dia boleh wajar saudara pakai defense mechanism. Dia merepress perasaannya. Jadi dia tampil ke publik, dia ketawa, tapi hatinya menderita, menangis, sedih, dan sebagainya. Bahkan dia mengatakan, dia menghasilkan satu syair yang sangat indah di dalam perenungan kehilangannya, yang akhirnya menjadi modal dan menjadi berkat bagi kita semua. Lagunya, dia mengatakan lagu itu sebagai tongkat pengingat identitas saya. Saudara, kenapa kita harus bicara identitas? Kita perlu sadar diri. Yang tadi kita sudah memahami apa itu kehilangan, kapan, dan sebagainya. Nah, kita perlu lihat, saudara, kalau kita terus fokusnya pakai kacamata kuda, lihat yang negatif, kehilangan memang saya tahu, sedih, berduka, putus asa, marah. Tetapi kita melihat yuk hari ini, kematian versus kehidupan. Dengan kita melihat kehidupan saat ini, kita bisa lewat dari COVID. Banyak sahabat-sahabat saya pendeta yang meninggal kemarin, mendadak saya sedih. Tetapi kita lihat kehidupan sehingga kita bisa memiliki syukur. Saudara, bukankah di Bible mengatakan hidup itu lebih penting dari makanan? Pergi ke rumah duka itu lebih baik daripada kita pergi ke rumah pesta. Bahkan saat ini saya mengatakan, Anda hadir di sini lebih bijaksana daripada Anda tidak hadir di tempat ini. Itu yang bikin saya bersyukur kepada Tuhan untuk kehadiran kalian 80 orang lebih. Karena Anda orang yang mau bersiap diri. Hendaklah orang yang hidup memperhatikan. Nah, tadi kan kita sempat melihat kan, orang hidup perhatikanlah. Jadi kalau kita hidup, ada kehilangan apapun datang di dalam hidup kita, kita jangan terfokus pikiran-pikiran kita terhadap kehilangan itu. Tetapi ini jelas dikatakan oleh Bible, perhatikanlah orang hidup. Kalau Anda merasa kita hidup, kita masih bisa menghirup udara, itu artinya hidup. Bernafas, jantung kita masih berdetak. Nah, saudara, ini saya sengaja upload. Ya, ada postingan viral wartawan foto di Afghanistan, di Kompas 28 Agustus 2021. Roya Haidari, ketika kemarin di Agustus pemerintahan Afghanistan diambil alih oleh Taliban, dia banyak kepanikan di sana-sini dan dia akhirnya wartawan ini melarikan diri keluar dari negaranya. Dan yang menarik saudara, saat dia di-shoot oleh wartawan asing, dia mengungkapkan keputusasaannya yang luar biasa. Bahkan dia mewakili kaum wanita yang di Afghanistan. Dengan pemerintahan yang baru nanti, sekali lagi saya lari dari tanah air saya, sekali lagi saya mulai dari zero, dari nol. Bahkan dia mengatakan, saudara, saya hanya membawa kamera dan jiwa yang mati bersama tubuh saya. Keluar negeri, melintasi lautan, melarikan diri dari tanah air kita. Dan dia mengatakan dengan kecewa, dengan berat hati, selamat tinggal Ibu Pertiwi. Saudara, dia mengatakan, dia masih bicara, dia di-shoot, jiwa yang mati dan kamera, itu yang dibawa keluar dari tanah air. Setidaknya saudara, orang yang jiwanya mati, ada 3 hal. Dia diikat oleh namanya kecemasan, dia diikat oleh namanya ketakutan, dia diikat oleh namanya keraguan. Saudara, kecemasan tentu ada impact kepada cara kita berpikir, otak kita menurun, kita
kadang gaptek gitu ya. Gaptek dalam arti bukan gaptek, istilahnya kita kurang loadingnya kurang cepat, intinya gitu ya, bahasa gaulnya loadingnya kurang nangkep, kurang mudah nangkep. Nah, jiwa yang mati tadi dia tidak utuh memahami kehilangannya. Separuh-separuh, dia hanya menggunakan otaknya yang banyak pop up muncul automatic thought tadi kan. Nah, nanti feelingnya mempengaruhi feeling, perasaannya roller coaster deh, ya kan? Nah, tindakannya agresif ke dalam nih, bunuh diri lah, seperti di Korea, banyak anak-anak muda yang putus asa, merasa tidak ada jalan. Hidupnya sebegitu murahnya. Maaf saudara, saya mengatakan bukan hidupnya, jiwanya begitu murah, dikontrol oleh pikiran, dikontrol oleh emosi, sehingga dia mengambil sikap mengakhiri hidupnya. Saudara, jiwa yang dikuasai oleh kecemasan, jiwa yang mati tadi. Ingat saudara, orang itu ciri-cirinya dia itu fokus terhadap dirinya. Sadar tidak sadar orang itu, yang merasakan nanti orang lain. Nanti kalau ditegur, dia sensitif tadi, yang over, baperan tadi ya. Nah, ini nanti bisa satu sesi lagi, saya rindu untuk bisa mengambil sesi struktur jiwanya berantakan. Kita membedah sebenarnya struktur jiwa yang berantakan itu, ternyata saudara, di dalam diri kita itu ternyata punya hati nurani, dan ada kuasa kebenaran lain yang masuk, sehingga kadang kita bisa kagum ya, orang-orang bisa kekeh terhadap doktrinnya, terhadap keyakinan kebenaran yang dia percayai. Nggak takut mati, nggak takut disiksa. Nah, karena dia punya struktur jiwa yang utuh. Seperti itu. Nah, mengenal diri di dalam kehilangan. Again, sekali lagi saya mengatakan bahwa boleh punya mekanisme pertahanan. Kalau justru saudara tidak pakai mekanisme pertahanan, tapi saya bilang secara proporsional, secara wajar, secara adaptif, jangan maladaptif. Artinya itu mutlak harus dimiliki oleh orang yang berdosa. Kita butuh supaya kita bisa bertahan menghadapi penderitaan yang menimpa kita. Perlu. Tetapi ingat, jangan overdosis. Jadi tadi yang tidak normal, tadi jelas ya, dia ini yang terakhir ini saudara bisa baca. Dia menimbulkan mekanisme pertahanan diri yang lebih dari satu. Dia bisa pakai reaksi formasi, artinya bertingkah laku sebaliknya. Dia bisa pakai represi, yang tadi saya kasih contoh, seorang anak ibunya meninggal di ruang duka, dia malah ketawa-ketawa. Ketika ditanya, kenapa kamu ketawa? Saat ibumu meninggal, tutup peti saat itu. Dia mengatakan, ibu sudah di surga. Buat apa saya susah? Bagi saya, itu yang melawan hukum alam, itu tidak wajar. Dan dia bisa pakai rasionalisasi, membenarkan, itu kan hal yang nggak wajar. Hal yang salah dirasionalisasikan, bagi dirinya itu wajar. Nah, seperti apa mekanisme pertahanan yang nggak wajar itu? Seperti orang pegang bom ini, saudara. Dia nggak sadar akan meledak dan membunuh dirinya sendiri. Jadi dia berorientasi terhadap ego yang terlalu over. Sehingga dia menggunakan ego defense mekanismenya itu secara berlebihan, sehingga menghasilkan tingkah lakunya yang neurotik. Neurotik itu artinya apa? Artinya pikirannya dengan tingkah lakunya itu tidak utuh. Seperti itu. Dan hati-hati kita yang punya
perfect, tapi perfeksionis. Orang perfeksionis di kantor malah dicari ya. Jadi gimana kita bisa lebih detail, kita rapi, kita teratur. Tetapi perfeksionis yang over bisa menjadi satu disorder ya, bisa menjadi satu penyakit. Nah, akhirnya orang perfeksionis menuntut dirinya itu harus perfect, harus sempurna. Nah, sedangkan namanya manusia itu ya pasti ada kecenderungan bocor ya kan, Saudara. Nah, inilah yang perlu kita waspada, khususnya kita sebagai orang yang punya sikap atau kepribadian perfeksionis. Jadi bisa bocor, bisa termanifestasi. Biasa yang muncul yang pertama yaitu kecemasan. Dia bisa neurotik, anxiety, bisa cemas yang sangat berlebihan, dan dia bisa secara moral, dia malu di masyarakat dan sebagainya. Dan tingkah lakunya orang yang punya mekanisme overdosis tadi pikiran-pikirannya dibanjirin oleh apa, Saudara? Oleh automatic thought, oleh pikiran-pikiran yang muncul secara tiba-tiba. Itu terjadi. Nah, kita perlu membalance